Ya, saya akan menjelaskan singkat terkait covariance dan correlation. Pertama, apa itu covariance? Covariance digunakan secara konsep. Covariance memiliki kesamaan terhadap variance. Jika variance memperhitungkan jarak antar data terhadap rata-rata data tersebut, maka covariance melakukan kurang lebih hal yang sama, yaitu jarak antara data terhadap rata-rata data, namun terhadap dua sumbu. Bisa dilihat di sini antara sumbu X dan sumbu Y. Dilihat dari rumusnya, bisa dilihat dari data masing-masing data dikurangkan terhadap rata-rata data untuk masing-masing sumbu, kemudian dijumlahkan dan dibagi terhadap jumlah datanya. Jadi makin jauh data dari rata-rata datanya, maka akan makin besar angka covariance-nya. Dan angka covariance itu tergantung terhadap dua variabel, yaitu sumbu 1 dan sumbu 2. Dapat dari sini, jika jarak dari rata-ratanya positif di sumbu 1 dan sumbu 2 atau negatif di sumbu 1 dan sumbu 2, maka akan memberi angka positif, yakni jika data di sumbu 1 makin besar atau makin kecil, di sumbu 2 akan paralel, yaitu menyamai makin besar atau makin kecilnya. Dan sebaliknya juga, jika satu sumbu menjadi positif dan satu sumbu menjadi negatif, maka akan menghasilkan covariance negatif, yang menandakan bahwa jika satu sumbu makin besar, maka sumbu lain makin kecil. Berikut gambaran singkat untuk contoh data yang memiliki covariance positif, covariance negatif, dan covariance lemah, yaitu tidak ada tendensi apakah dia memiliki hubungan positif atau negatif. Sedangkan korelasi merupakan penggambaran covariance yang dapat lebih dikuantifikasi. Jadi covariance tadi kan rumusnya akan menghasilkan satuan dari sumbu 1 dikali sumbu 2. Jadi misal cm dan cm, maka akan menjadi cm kuadrat. Maka untuk di rumus korelasi, ya, angka covariance tadi dibagi terhadap simpangan baku di sumbu 1 dan sumbu 2. Jadi akan menghasilkan satuannya menjadi 0, atau dia akan merupakan besaran, hanya menjadi skalar. Nah, korelasi sendiri menggambarkan covariance yang tadi sudah dihitung terhadap simpangan datanya. Jadi korelasi akan bernilai pada rentang min 1 hingga 1. Dapat dilihat di grafik ini. Antara yang berkorelasi positif kuat, lemah, atau negatif kuat, dan sebagainya. Makin jauh antar data terhadap rata-ratanya, maka akan makin lemah. Apalagi kalau makin landai data tersebut. Makin data grafik mendekati Y sama dengan X, atau sumbu 1 dan sumbu 2 gradiennya adalah 1, maka makin kuat data tersebut.